Shalom saudaraku, salam sejahtera dan kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Diri Duli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Jika kita mengikuti debat lintas agama antara Pak MYM dengan Ustadz atau Profesor Egy Sujana, itu banyak hal yang menarik untuk disimak ya. Terutama mengenai karakter Prof. Egy Sujana yang di luar Nurul. Ya memang karakternya begitu, setiap kali debat di televisi ya begitu. Tapi apakah ini mungkin saja luput dari pengamatan atau persiapan Pak MYM? Karena pada waktu debat sempat tersinggung nih Pak Egy Sujana ini ya, dan kemudian menghalalkan Pak Moses yang menyepil kitab sucinya. Mari kita bersama-sama melihat videonya berikut ini. Jadi terbatas dimensi space and time. Dia melanggar konsep logika yang Anda bangun tadi. Space and time, ruang dan waktu. Kalau Anda mau tahu ruang dan waktu dalam perspektif Islam, coba buka surat 57 ayat 3. Al-Hadid. Ini Quran, nanti ku tanya ku mana kuan yang kontradiksi satu sama lain. Kalau kau nggak bisa jawab, kau fitnah kau musuh kami umat Islam. Gue bunuh pun nggak apa-apa kau. Kalau kau menghina Islam, menghina Al-Quran. Ini debat akademik, Profesor. Enggak, ini giliran saya. Saya punya tadi lo yang ngomong, gue diam loh. Jangan ini debat akademik, enggak boleh seperti debat itu. Akademik, makanya gue bertanya, ya. Satu tunjukkan ayat yang kau bilang kontradiksi. Tapi Anda sudah bicara membunuh, itu kan enggak boleh. Enggak. Mana boleh seperti kalau itu. Dia nggak bisa buktikan. Ditarik, jangan fitnah. Sebenarnya saya kagum dengan orang-orang yang mau berdebat seperti ini ya. Seperti Pak MYM, Pak Esra Soru, dan teman-teman lainnya yang memang debat secara akademis. Kenapa saya kagum? Karena mereka-mereka ini orang yang sabar. Sabar menghadapi orang-orang seperti ini. Dan sabar menjelaskan iman Kristen. Meskipun mereka tidak akan mau menerima penjelasan itu. Nah, itulah alasan kenapa saya itu tidak mau berdebat. Bukan tidak berani, tapi saya memang tidak mau. Karena menurut saya, ini menurut saya loh ya, bukan secara umum, menurut teman-teman yang lain tidak. Percuma menjelaskan sesuatu kepada orang yang sudah memiliki tembok sehingga penjelasan saya itu tidak sampai. Percuma menjelaskan sesuatu kepada orang yang sudah memiliki jawaban sendiri atas tafsir-tafsirnya sendiri. Jadi percuma itu bagi saya. Tapi sekali lagi ya, saya itu sungguh-sungguh salut dengan Pak MYM, Pak Moses, dan teman-teman yang lain. Oke, kembali kepada apa yang terjadi tadi itu ya. Jadi inilah tipikal mereka. Maunya debatnya itu satu arah saja. Yang dibahas itu Kristen saja. Yang dibahas itu Alkitab saja. Jadi apapun temanya Alkitab harus dihancurkan menurut dia ya. Karena ini yang bermasalah nih, yang kontradiksi nih ya. Tapi begitu disinggung sedikit saja mengenai kepercayaannya, kitab sucinya, wah, nggak main-main, mereka langsung berani melontarkan kalimat-kalimat yang seperti itu tadi, yang tidak seharusnya keluar dari mulut seorang profesor, yang tidak seharusnya keluar dalam debat yang katanya akademis. Beneran dia profesor, kok literaturnya tidak keluar dalam hal-hal berdebat? Biasanya hanya menghakimi dan menafsirkan kitab suci orang lain berdasarkan agamanya dan juga pikirannya. Sungguh sangat disayangkan. Sekali lagi, mereka ini sukanya debat satu arah. Begitu membahas kekristenan, dia berapi-api. Dia membahas Kristus Yesus dengan sudut pandangnya yang seperti itu ya. Dia menafsirkan seenaknya. Contohnya adalah video berikut ini. Dalam Trinitas sudah tadi. Sekarang kontradiksi dalam konsep Trinitas. Satu, jika Tuhan itu satu, bagaimana mungkin dia berdiri dari tiga?
terdiri dari 3 pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi tetap dianggap satu. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa dia berdoa kepada Bapa? Apakah Bapa berdoa juga kepada dirinya? Jika Bapa, Anak, dan Roh Kudus setara dengan Yesus, ya, mengapa Yesus berkata, Bapa lebih besar dari aku? Yohanes 14:28. Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa tidak mengetahui akan hari kiamat tadi? Dia bertanya, kan gitu. Nah sekarang kontradiksi peran. Saya ulangi, peran dan keberadaan Yesus. Yesus adalah Tuhan. Mengapa dia lahir dari seorang wanita, Bunda Maria, dan memiliki awal keberadaan? Bukankah Tuhan maha ada dan tidak berawal? Jadi kalau Tuhan di sini konsepnya ngebrojor dari selangkangan, masa Tuhan lewat selangkangan? Bagaimana sih begini? Jika Yesus adalah Tuhan, mengapa dia makan, dia minum, tidak tidur, dia tidur? Kan mestinya Tuhan tuh kalau ayat kursi nggak makan, nggak tidur. Dan mengalami kelelahan, capek loh Yesus tuh. Bukankah Tuhan tidak membutuhkan apapun? Nah, jika Yesus adalah Tuhan, mengapa dia bisa mati? Bisakah Tuhan yang maha hidup untuk tidak mengalami kematian? Jika Yesus mati untuk menebus dosa manusia, kepada siapa dia membayar tebusan itu? Kepada dirinya kah sendiri atau kepada Tuhan yang lain? Jadi bagaimana menurut Bapak Ibu semuanya tentang orang yang memiliki tipikal seperti ini ya, maunya mencubit orang lain, begitu dicolek ngamuk-ngamuk. Kalau saya lihat Prof. Egi ini hanya melihat Yesus dari sisi kemanusiaannya saja. Katanya Tuhan, kok dia dilahirkan oleh wanita dari selangkangan, kok dia lapar, kok dia haus, kok dia marah, kok dia mati. Itu semuanya kan hanya dilihat dari sisi kemanusiaannya saja. Hanya memaksakan pikiran-pikirannya dalam menafsirkan teologi Kristen. Dia tidak memahami seutuhnya teologi Kristen mengenai kristologi, mengenai duinatur Yesus. Jadi Yesus adalah Tuhan. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dia adalah firman yang datang dan keluar dari Allah. Maka di dalam kemanusiaannya dia memiliki kodrat ganda. Dia ilahi karena memang dia datang dan keluar dari Allah, dan dia insani karena memang sang firman mengambil wujud manusia. Jadi kalau di dalam kemanusiaannya dia lapar, dia haus, dia marah, dia bersedih, dia mati, bahkan juga dia dilahirkan gitu ya. Salahnya di mana? Ya jelas, kesalahannya adalah terletak pada cara penafsiran yang salah, yang keluar dari teks dan konteks, yang memaksakan pikirannya, semua yang ada dalam isi pikirannya kepada kekristenan. Jadi kalau cara berdebatnya seperti ini, ya siapa yang nggak mau? Orang bebas menafsirkan kitab suci orang lain. Orang bebas mengopok-opok agama orang lain. Orang bebas menghina Tuhan orang lain. Tapi begitu disenggol keyakinannya, kitab sucinya atau bukan nabinya dan Tuhannya, pasti marah. Keluarlah jurus seperti itu tadi ya. Penistaan, kamu musuh, dan lain sebagainya. Ya, sekali lagi saya salut dengan kedua hambanya ini ya, yang mampu menahan emosi dan mampu menjelaskan dengan sabar, dengan literatur-literatur yang ada. Mantap sekali. Tapi ya itu tadi, apa yang dijelaskan pasti tidak akan diterima oleh mereka, karena mereka sudah punya jawaban sendiri, karena mereka sudah punya penafsiran sendiri. Jadi percuma menjelaskan kepada orang-orang seperti mereka ini. Makanya sekali lagi saya tidak mau berdebat ya seperti ini gitu ya. Percuma menjelaskan kepada mereka ini. Tapi ya tidak ada yang jelek sih dari hal-hal seperti ini. Dari penjelasan-penjelasan kedua hambanya tadi itu, mungkin ada orang yang sedang mencari jawaban, sedang mencari kebenaran, yang menonton videonya atau datang secara langsung, ya mereka kalau dijamah Roh Kudus, mereka akan menjadi percaya.
Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Salam waras.